Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Sukisno selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum dan MPSD program studi pasca pendidikan dasar. Berikut saya akan menyampaikan tugas tentang review artikel tentang pengembangan kurikulum. Hasil review artikel jurnal, tentang identitas artikel, judul artikel pengembangan buku guru dan buku peserta didik berbasis karakter, berbasis kurikulum 2013 pada SD kelas 3. Penulis Rina Dwi Setiawati, Muhammad Praito, Ahmad Nasir Salasa. Sumber Fenomenon Vol 6 nomor 1 2016, Jurnal Pendidikan MIPA. Afiliasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Ini alamat linknya. Latar belakang masalah dari penulisan artikel ini. Untuk peningkatan mutu proses pendidikan, salah satu aspek yang perlu diadakan yaitu pemanfaatan buku teks. Buku teks yang baik dengan cara pengadaan buku teks yang bermutu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Rumusan masalahnya, bagaimana cara mengembangkan buku guru dan buku peserta didik berkarakter berbasis kurikulum 2013 pada SD kelas 3 yang valid. Tujuan penelitian, menghasilkan buku guru dan buku peserta didik berkarakter berbasis kurikulum 2013 pada SD kelas 3 yang valid. Manfaat penelitian bagi para guru, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pembelajaran matematika yang digunakan dalam pembelajaran matematika kelas 3 SD. Bagi peserta didik, diharapkan memiliki nilai lebih selain menguasai konsep, namun juga memiliki nilai-nilai kehidupan dan nilai kemanusiaan. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian lanjutan. Bagi sekolah, dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dalam kognitif, afektif, maupun psikomotor. Variabel penelitian, ada variabel bebasnya yaitu pengembangan, variabel terikat, buku guru dan buku peserta didik yang berkarakter. Metode penelitian dan analisis data, tujuannya untuk mengetahui efektivitas kepekaan butir tes terhadap pembelajaran, serta untuk mengetahui kualitas tes dan sebagai masukan untuk merevisi kembali butir soal. Maka perlu terlebih dahulu diketahui validitas butir soal, reliabilitas tes dengan kesukaran daya tidak. Adapun yang digunakan adalah uji homogenitas, uji normalitas, uji regresi, uji proporsi, dan uji komparasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, untuk uji pendahuluan, dari wawancara terhadap guru diperoleh informasi sebagai berikut. Guru menggunakan bahan ajar yang berupa buku paket dari berbagai penerbit. Buku yang digunakan peserta didik kurang mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan yang aktif, sehingga menyebabkan peserta didik kurang tertarik. Akhirnya, peserta didik menyebabkan mereka malas untuk saling berinteraksi dengan peserta didik yang lain dan cenderung tidak aktif. Pengembangan bahan ajar tahap 2, diperoleh draft desain bahan ajar yang divalidasi ahli dengan instrumen lembaga validasi yang telah dipersiapkan. Isi materi pembelajaran berupa kognitif meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Validasi bahan ajar meliputi tahap preliminary field testing and main product revision dilakukan dengan uji coba di atas meja atau test evaluation. Kemudian hasil rata-rata penilaian diperoleh dari validator adalah 70, yang berarti bahwa bahan ajar dapat digunakan dengan sedikit revisi. Ketuntasan hasil belajar, uji ketuntasan secara individu mencapai lebih dari 80%. Untuk uji ketuntasan klasikal diperoleh rata-rata ketuntasan sama dengan 75. Pengaruh keaktifan terhadap hasil belajar. Besarnya pengaruh kreativitas terhadap hasil belajar dilihat dari nilai R pada tabel model summary didapat 86,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kreativitas peserta didik mempengaruhi hasil belajar sebesar 86,7%.
Perbandingan hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Dengan melihat rata-rata belajar pada kolom min, tabel grup statistik diperoleh 80,94 untuk kelas eksperimen dan 62,60 untuk kelas kontrol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Kesimpulan, buku guru dan buku peserta didik matematika berbasis kurikulum 2013 yang berkarakter pada pembelajaran efektif dapat dilihat dari pembelajaran memenuhi ketuntasan, baik secara individual maupun klasikal. Keaktifan peserta didik berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Jika hasil belajar peserta didik menggunakan buku ajar matematika yang berkarakter lebih baik daripada hasil belajar peserta didik kelas kontrol. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka buku pengembangan buku dan buku peserta didik berkarakter berbasis kurikulum 2013 pada SD kelas 3 yang telah dilakukan sudah memenuhi prosedur, validasinya meliputi validasi isi dan validasi konstruksi. Terakhir adalah ulasan tentang artikel ini. Menurut saya artikel ini menarik karena membahas tentang pengembangan bahan ajar berupa buku guru dan buku siswa dalam kurikulum 2013. Pemilihan topik ini merupakan salah satu kelebihan dari artikel ini karena tentang pengembangan buku guru dan buku peserta didik. Alasan saya adalah tidak banyak peneliti bidang pendidikan yang mengadakan penelitian untuk pengembangan buku sebagai bahan ajar dan dikaitkan dengan karakter. Bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sudah diuraikan secara jelas oleh penulis, sehingga bisa menjadi dasar yang relevan dilakukannya penelitian tersebut. Tujuan penelitian juga sudah dituliskan secara singkat dan jelas. Untuk manfaat penelitian sudah diuraikan secara lengkap baik bagi guru, peserta didik, peneliti, dan sekolah. Metode penelitian dan analisis data yang digunakan sudah sesuai dengan dijelaskan secara rinci. Hasil penelitian dan pembahasan sudah diuraikan secara jelas dan bisa dipahami oleh pembaca. Namun, beberapa hal yang menurut saya menjadi kekurangan dari artikel antara lain, tidak disebutkan secara detail nama sekolah yang dijadikan objek penelitian yang dilakukan. Bagi pembaca, menimbulkan keraguan akan bentuk fakta objek penelitian yang dilakukan. Apakah benar dilakukan penelitian ini ataukah hanya sebuah sarana? Saran kami dari pembaca, seharusnya penulis memaparkan sekolah dasar tempat penelitian dilakukan. Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada pembaca bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian yang dengan objek penulisan. Pada bagian abstrak, dalam kata kunci disebutkan e-learning. Tetapi setelah saya membaca perbaikan tidak dibahas e-learning sama sekali. Ketika membaca judul penelitian, saya mengira bahwa pengembangan buku guru dan buku siswa ini meliputi seluruh muatan pelajaran tematik. Tetapi di bagian metode penelitian tahap 2 baru disebutkan bahwa pengembangan buku hanya untuk muatan pelajaran matematika. Saran saya sebagai pembaca hendaknya disebutkan pelajaran matematika pada judul artikel ini, meskipun buku kelas 3 memang merupakan buku tema. Untuk materi tentang berkarakter juga belum diuraikan dalam penulisan artikel penelitian ini. Karena istilah berkarakter sangat luas, lebih baik disebutkan indikator buku berkarakter mana yang dimaksud oleh peneliti sehingga pembaca bisa memahami secara jelas untuk penelitian ini. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang tugas kami review artikel dari jurnal ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.